Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Presiden Joko Widodo merespons pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan konsep revolusi mental yang dinilai belum penuhi harapan. Joko Widodo mengaku akan memaksimalkan apa yang belum maksimal dalam pemerintahannya saat ini. Joko Widodo pun menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini terus berupaya memaksimalkan apa yang telah dikonsepkan sebelumnya. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Sebelumnya, Saudara, Surya Paloh mengklaim sejak awal Partai Nasdem mendukung penuh Presiden Joko Widodo karena meyakini kemajuan bangsa dan juga negara bisa terus dilakukan. Namun, Ketua Umum Partai Nasdem ini pun menyayangkan progres kemajuan tersebut, termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan Jokowi ini belum penuhi harapan. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Sayang, 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sentil revolusi mental Joko Widodo dan juga langsung direspons oleh Presiden Joko Widodo dengan menyatakan apa yang kita kerjakan sekarang akan dimaksimalkan. Apa makna dari sentilan yang disampaikan oleh Ketum Nasdem ini? Kita ulas lebih dalam bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Mas Gun Gun. Selamat malam, salam sehat. Yang Anda lihat seperti apa nih yang disampaikan oleh sentilan, ya bisa dikatakan seperti itu, yang disampaikan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Presiden Joko Widodo. Apakah ini semakin menegaskan perbedaan pandangan ataupun perbedaan sikap politik dari keduanya? Iya, ada ekspresi dan ada diksi yang semakin mempertegas ya keberbedaan. Kenapa? Karena kalau lihat dari panggung kemarin ya, yang dimiliki oleh Partai Nasdem sebagai bentuk show of force ya dari Partai Nasdem ke halayak luas, itu saya melihat ada dua pesan utama nih Bung Yaser. Pertama adalah bangunan kritik ya terhadap Pak Jokowi, tentu dengan konsep revolusi mentalnya ya, dan tentu banyak juga diksi-diksi pendukungnya. Kemudian yang kedua, menegaskan posisi atau sikap politik Partai Nasdem saat ini dan ke depan begitu. Sebut aja itu sebagai standpoint ya dari Surya Paloh, dan ini merupakan representasi dari standpoint Partai Nasdem juga. Oke. Kritik saya lihat mulai dari hal makro ya, soal umum gitu, bahwa bangsa ini sudah mulai banyak berubah begitu dari kegotong royongan, kebersamaan menjadi individualistik ya, transaksional, materialistik begitu. Itu umum lah, itu sebagai narasi pembuka dalam retorika. Masuk ke mezo itu bicara soal revolusi mental yang kemudian dulu dukung ya sejak 2014 sebagai salah satu harapan Partai Nasdem. Ini narasi yang dikemukakan untuk menjadi penghantar dari kritik substantif sebenarnya, bahwa ketidakpuasan terkait dengan praktik tentu ya, atau realitas dari narasi revolusi mental itu, sebagai sebenarnya ini kan hantaran ya, narasi hantaran untuk kemudian menunjukkan ekspresi bahwa memang Partai Nasdem sehari ini jelang 2024 tentu berada dalam standpoint berbeda dengan Standpoint yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa baru saat ini gitu? Kalau kita lihat kan, kalau kita melihat perbedaan sikap politik ini kan sebenarnya sudah terlihat ketika Nasdem sendiri mengumumkan bahwa mereka akan mengusung ataupun memajukan Anies Baswedan begitu. Ya, ini kan tentu bertahap ya. Pada saat misalnya awal-awal mulai ada kerenggangan, itu masih menggunakan bahasa diplomatis,
ya, dan meskipun implisit juga ada kekecewaan, ada cognitive dissonance ya, ada keberbedaan antara apa yang Mhm. dipikirkan dengan yang dirasakan oleh Partai Nasdem. Dalam konteks ini menyikapi banyak hal, terutama terhubung dengan pola relasi kuasa dengan Pak Jokowi dan kubunya. Oke. Nah, belakangan saya lihat Mhm. ada momentum untuk jauh lebih mengeksplisitkan itu. Ya, contohnya misalnya ya tentu ini berantai ya, kumulatif dari misalnya tidak lagi misalnya satu pos menterinya di Kominfo ya diganti dengan figur lain yang bukan dari Kominfo begitu ya, bukan dari Partai Nasdem maksud saya. Kemudian juga Yasser bisa lihat misalnya semakin ke sini kan ada kebutuhan juga Partai Nasdem untuk mengeksplisitkan posisi Mhm, politik ya. mhm. Semakin Misalnya ini memperjelas posisi politik ya ya dari kan Nasdem ini sendiri yang berseberangan begitu dengan Joko Widodo yang tidak hanya sebagai presiden tapi juga sebagai politisi PDIP. Namun kalau kita lihat Mas Gun-Gun, ini kan kritikan kepada bukan Joko Widodo sebagai politisi PDIP tapi sebagai presiden, kepala pemerintahan yang kalau kita lihat Nasdem sendiri masih punya kadernya begitu yang ada di jajaran menteri di bawah naungan Joko Widodo, ada Menpan dan juga Menteri LHK. iya kan tentu Pak Jokowi juga melakukan manajemen konflik ya. Kalau Mhm, misalnya mhm. semuanya di-drop gitu ya, di-reshuffle, ya tentu ini akan dikapitalisasi ya menjadi isu yang akan sangat riskan bagi kabinetnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri di puncak hierarki otoritas gitu. Artinya ya Bung Yasir ini bagian dari cara ya political game Pak Jokowi juga bahwa apa tidak tiba-tiba tentu dengan membangun argumen misalnya karena hukum dan lain-lain begitu sehingga kemudian di-reshuffle. Kalau misalnya tiba-tiba semua menteri dari Nasdem di-drop, itu justru akan membangun sentimen yang itu tentu tidak seluruhnya positif tone-nya untuk Pak Jokowi, begitu kira-kira. Nah, sementara untuk kepentingan Partai Nasdem, Mhm. saya lihat jelaslah ini bagian dari rangkaian sebenarnya yang semakin mengeksplisitkan posisi keberbedaan begitu ya. Mhm. Kan tampak kan salah satu ekspresi di pidato Pak Surya Paloh itu juga untuk menjadi Spartan misalnya meskipun ditekan gitu Mhm, ya. mhm. Kan ada tuh kalimat itu muncul meskipun ditekan misalnya kemudian tidak akan menyerah, terjepit, tertekan Mhm. begitu dan macam-macam itu artinya ini merupakan diksi-diksi yang dipilih untuk mengekspresikan bahwa ada semacam semangat ya untuk meneguhkan posisi Partai Nasdem saat ini dan menjelang 2024 ini untuk berbeda begitu dengan segala Berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo ya, selaku politisi PDIP Perjuangan. ya Pertanyaan menurut terakhir, itu berarti ke depannya nih Mas Gun-Gun, kritikan-kritikan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan juga akan semakin banyak begitu. Anda membacanya akan semakin sering begitu dilontarkan oleh Surya Paloh dan juga Partai Nasdem secara terang-terangan, secara eksplisit menurut Anda? persis, ya ini menurut saya menjadi stimulan dan akan makin intens, akan makin eskalatif, ya ini juga akan menjadi semacam posisi ya. Kenapa? Karena diksi perubahan itu menjadi diksi yang diusung atau sebut aja menjadi narasi besar ya Partai Nasdem saat ini Mhm. begitu. Iya kan? Kalau kita melihat misalnya dilema di awal antara continuity and change, sekarang udah lebih tegas pada perubahan itu sendiri, bukan pada keberlanjutan gitu. Nah, artinya posisi kritik seperti Bung Yasser tadi sampaikan Mhm. akan dari sisi kuantitas akan meningkat. Baik. Mungkin juga dari sisi kualitas akan mulai ada semacam banyak attacking statement berbasis data atau mungkin Baik. berbasis masa lalu atau retrospektif ya. Jadi itu suatu hal yang memang akan dihadapi ya sebagai konsekuensi dari apa rivalitas akan Mhm, ada mhm. dan bahkan mungkin ada pertarungan opini, pertarungan wacana Nah, itu ya. yang nanti akan kita lihat bersama-sama ke depannya ya. Kritikan sudah Nah, mulai disampaikan oleh Partai Nasdem dan juga kita juga tentu akan menanti ini seperti apa respons yang lebih lanjut lagi. Kalau tadi kan cuma singkat saja tuh respons dari ya, Presiden Joko Widodo. Apakah nanti ke depannya responsnya akan semakin menarik begitu? Kita nantikan bersama ya dinamika politik yang terjadi. Terima kasih pakar komunikasi politik Mas Gun Gun Herianto telah bergabung bersama sama Bung kami di Yasir. Kompas Malam. Salam sehat Mas Gun.